Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Adita Najotika dengan NIM 1750093. Di sini saya memaparkan sistem pakar diagnosis kerusakan sepeda motor Honda menggunakan metode teorema Bayes. Latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dari tahun ke tahun selalu mengalami perkembangan yang sangat pesat dan berpengaruh sangat signifikan terhadap penggunanya. Perkembangan teknologi informasi saat ini sudah mulai menambah ke berbagai bidang kehidupan, dan tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi informasi dapat meningkat efektivitas dan efisiensi kerja suatu perusahaan atau instansi. UDA Sindra Motor adalah bengkel resmi Honda cabang Tarakan yang menyediakan pelayanan jasa, perbaikan kendaraan bermotor, dan penjualan spare part, serta didukung oleh mekanik yang handal dan bersertifikat yang telah mengikuti spesialisasi pelatihan teknologi sepeda motor Honda yang telah distandarisasikan oleh PT Astra Honda Motor. Adanya kendala dalam menentukan kerusakan sepeda motor Honda yang mendasari penulis untuk membuat sebuah sistem pakar dengan menggunakan metode teorema Bayes yang dapat menganalisa jenis kerusakan pada sepeda motor Honda sesuai pendapat ahli atau dari sumber yang dapat digunakan oleh konsumen. Permasalahan: bagaimana mengimplementasikan metode teorema Bayes untuk menentukan kerusakan dan membuat aplikasi diagnosa kerusakan sepeda motor Honda berdasarkan beberapa gejala kerusakan yang ada, sehingga dengan adanya aplikasi tersebut dapat menjadi acuan konsumen untuk dapat menentukan kerusakan, memberikan solusi perbaikan, dan memberikan estimasi biaya perbaikan. Batasan masalah. Pertama, kerusakan yang ditangani oleh sistem terkait kerusakan engine, PGM-FI, dan bagian luar sebanyak 25 data kerusakan. Kedua, pakar yang terlibat adalah mekanik UDA Sindra Motor. Ketiga, objek penelitian dalam sistem ini adalah jenis motor manual dan matic Honda. Keempat, penelitian ini gejala yang digunakan lebih dari satu gejala dalam menentukan kerusakan. Dan yang kelima, aplikasi ini ditujukan kepada pengguna kendaraan yang memerlukan informasi kerusakan motor, solusi perbaikan, serta estimasi biaya perbaikan kendaraan. Penjelasan metode. Teorema Bayes dikemukakan oleh pendeta Presbyterian Inggris pada tahun 1763 yang bernama Thomas Bayes. Ini kemudian disempurnakan oleh Laplace. Teorema Bayes digunakan untuk menghitung probabilitas terjadinya suatu peristiwa berdasarkan pengaruh yang didapat dari hasil observasi. Probabilitas Bayes adalah salah satu cara untuk mengatasi ketidakpastian data dengan menggunakan formula Bayes yang dinyatakan sebagai berikut. PHI bersyarat E sama dengan PE bersyarat HI dikali PHI. Sigma N K sama dengan 1, P E bersyarat HK dikali PHK. Di mana PH bersyarat E, probabilitas hipotesa H jika diberikan kepada evidence E, P bersyarat H, probabilitas munculnya evidence E jika hipotesis H terjadi. PH, probabilitas hipotesis H tanpa memandang evidence apapun. N, jumlah hipotesa yang mungkin. Demo aplikasi. Baiklah, ini adalah tampilan awal aplikasi. Di sini terdapat menu login bagi admin dan terdapat button bukan admin bagi pengguna atau konsumen. Di sini kita akan coba untuk login terlebih dahulu. Nah, jika username atau password salah, maka akan muncul notifikasi. Silakan cek username dan password Anda. Dan jika kita memasukkan username dan password benar, maka akan muncul notifikasi selamat datang. Dan selanjutnya kita akan dialihkan ke form menu administrator. Di form menu ini,
terdapat form data kerusakan, data gejala, serta data kerusakan dan gejala. Di dalam form data kerusakan, kita bisa menambahkan kerusakan, solusi, serta estimasi biaya. Contoh, kita menambahkan kerusakan, solusi, pergantian. Kemudian, estimasi biaya, kita tuliskan 285.000. Kemudian kita klik simpan, maka data berhasil disimpan. Kemudian, kita cek dengan menggunakan kolom search, atau kita bisa cek satu persatu dengan menampilkan semua data kerusakan pada kolom show entries. Jika kita mau mengubah data, kita bisa klik ikon sunting atau edit. Misalkan kita ubah data kerusakan dengan ban luar tutup. Kemudian kita klik simpan. Kemudian akan muncul notifikasi data berhasil diubah. Kemudian klik OK. Dan jika kita mau menghapus data kerusakan tersebut, kita tinggal cari data kerusakan yang mau dihapus dengan cara mengklik ikon hapus tersebut. Apakah Anda yakin ingin menghapus data? Kemudian klik OK. Data berhasil dihapus. Kita buat contoh saja. Pergantian 285.000. Nah, kita akan beralih ke data gejala. Di dalam data gejala, kita bisa menambahkan gejala. Contoh, kita bisa menambahkan gejala ban sering bocor. Kemudian kita klik simpan. Data berhasil disimpan. Kita tambahkan gejala lagi. Ban gundul. Kemudian kita klik simpan. Data berhasil disimpan. Dan jika kita mau mencari data gejala tadi, kita tinggal search dengan kode G0061 dan 62, ban sering bocor dan ban gundul. Jika kita mau mengubah data, kita bisa klik ikon sunting atau edit. Contoh ban bocor. Kemudian kita klik simpan. Data berhasil diubah. Lalu kita akan beralih ke data kerusakan dan gejala. Di sini kita bisa menambahkan gejala ke dalam kerusakan dengan cara kita cari kerusakan yang tadi, kemudian kita cari gejala yang baru dibuat. Nah, di sini ban bocor dan ban gundul. Kita tambahkan bobot bakar, misal 0,8 dan ban gundul 0,6. Kemudian kita klik simpan. Nah, di sini data berhasil disimpan. Kita klik OK. Dan kita bisa mencari data kerusakan tadi. Ban luar tutup. Nah, di sini jika kita mau mengubah data, kita bisa klik ikon sunting. Dan jika kita mau menghapus data, kita bisa klik ikon hapus. Selanjutnya kita logout. Nah, di sini kita akan masuk ke menu bukan admin. Di dalam menu bukan admin terdapat form konsultasi dan perhitungan. Di sini terdapat form konsultasi. Kemudian kita masukkan nama, misalkan Ayu. Kemudian kita pilih gejala sesuai dengan apa yang kita rasakan dari kendaraan kita. Contoh, tenaga mesin yang berkurang, kasar pada mesin,
BBM boros, kita klik simpan. Nah, di sini data berhasil disimpan, kita klik OK. Kemudian kita beralih ke form perhitungan. Di sini hasil konsultasi dari saudari Ayu tadi, tenaga mesin yang dihasilkan berkurang, keluar asap putih pada knalpot, keluar asap pada mesin, BBM boros, tarikan awal bergetar, dan seterusnya. Kemudian kita klik next. Nah, di sini mendefinisikan terlebih dahulu nilai probabilitas dari tiap evidence untuk tiap hipotesis berdasarkan data sampel yang ada menggunakan rumus probabilitas bias. Kemudian menjumlahkan nilai probabilitas dari tiap evidence untuk masing-masing hipotesis berdasarkan data sampel. Selanjutnya kita klik next untuk perhitungan selanjutnya. Di sini mencari nilai probabilitas hipotesis H tanpa memandang evidence apapun bagi masing-masing. Kemudian kita klik next lagi. Nah, pada hitungan ketiga, mencari nilai probabilitas hipotesis memandang evidence dengan cara mengalihkan nilai probabilitas evidence awal dengan nilai probabilitas hipotesis tanpa memandang evidence dan menjumlahkan hasil perkalian bagi masing-masing hipotesis. Lalu kita next lagi. Nah, di perhitungan keempat, mencari nilai PHI bersyarat E atau probabilitas hipotesis HI benar jika diberikan evidence E. Kemudian, mencari nilai kesimpulan dari teorema Bayes dengan cara mengalihkan nilai probabilitas. Kita masuk ke hitungan kelima. Nah, dari proses perhitungan menggunakan teorema Bayes, dapat diketahui persentase sebagai berikut. Piston cylinder head 0,486 dengan nilai keyakinan 48,6% dan seterusnya. Kemudian kita klik next. Dari proses perhitungan tadi dapat diketahui sebagai berikut. Sekian hasil dari pemaparan saya. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Akhir kata, terima kasih.